Halo guys, welcome back to The Proud Channel. Bersama saya Delsyad Iza dengan MPM 4524210025, mahasiswa teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila, mahasiswa baru tahun 2024. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktek tugas besar algoritma dan pemrograman saya. Oke, langsung saja saya mulai videonya. Sebelum kita ke codingan, saya akan menunjukkan tugas besar praktek algoritma dan pemrograman yang saya harus buat, yaitu adalah saya harus membuat codingan dengan tema si penjual tiket pesawat. Si penjual tiket pesawat dengan materi selection, reputation, array, function, string atau file, jadi bisa memilih antara string atau file, dan insertion short ascending, jadi dari kecil ke besar, dan perintahnya tidak menggunakan inputan. Ini adalah codingan yang harus saya buat untuk tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman atau disingkat ALPO. Langsung aja saya akan menunjukkan codingannya. Oke, jadi ini adalah codingan yang telah saya buat untuk tema si penjual tiket pesawat. Yang pertama, saya memasukkan hashtag include IOStream dan hashtag include fstream. Nah, kalau yang IOStream ini umum di semua codingan itu harus ada, mau di selection, sequence, pokoknya di semua materi codingan itu hashtag include IOStream itu untuk ada, dan hashtag include fstream itu gunanya adalah untuk materi file. Jadi jika kita ingin masukkan file, perintah file dalam codingan ini, kita harus masukkan include fstream. Nah, define n3 ini adalah artinya saya memberikan nilai variabel n itu adalah 3, dan ini saya gunakan untuk insertion short ascending. Terus ada using namespace std, di mana using namespace std ini fungsinya adalah untuk membaca cout dan endl. Jika tidak ada, dia nggak akan cout sama ndl ini nggak akan membaca, seperti itu. Dan langsung aja saya di sini membuatnya itu menggunakan function. Jadi yang pertama saya buat adalah function menu utama dengan variable void. Jadi ini dia bentuk menunya, dimana di sini ada pilihan dari flight available, karena di sini saya harus menjadi si penjual tiket pesawat. Kita cepat saja, ini ada Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang. Habis itu saya menggunakan selection untuk function yang kedua, dimana function yang kedua saya buat menu memilih dengan variable void, dimana di sini ada variable tujuan dengan tipe data integer yaitu 4. Jadi ini nanti tujuan ini adalah untuk memilih ini yang di atas nih, flight available. Ini tujuan ini tuh untuk memilih ini mau kemana, Jakarta Malaysia, Jakarta Singapura, atau Jakarta Jepang, betul. Dan di sini saya masukkan 4. Ini pilihan tujuan Anda, ini untuk mengeluarkan, kalau saya itu mengeluarkan nilai dari si tujuannya itu. Terus habis itu saya menggunakan switch untuk memilih, dimana kalau kita milih K1 itu akan mengeluarkan Jakarta Thailand dengan tipe kursinya. Ini ada economy class, premium economy class, business class, dan first class dengan harga-harganya. Kalau kita milih case 2 akan keluar Jakarta Malaysia dengan tipe kursi yang masih sama, ada economy, premium economy, business, dan first. Kalau kita pilih case 3 itu akan keluar rute Jakarta Singapura dengan sama seperti yang di atas. Dan kalau kita pilih 4 akan keluar rute Jakarta Jepang, karena di situ tujuan sama dengan 4. Jadi yang akan keluar nanti dalam run programnya itu adalah case 4, dimana Jakarta Jepang dengan tipe kursi ini economy class, premium economy class, dan business class, dan first class. Ini adalah nanti ini kita juga menggunakan variabel lain untuk memilih tipe kursi ini. Next, nah ini dia, saya memasang variabel lagi dengan tipe data integer dengan nama variabel kursi dengan konstantanya sama dengan 4. Ini untuk memilih kursi, yaitu adalah economy class, premium economy class, business class, atau first class, dimana saya masukkan 4 di sini. Dan ini adalah tempat untuk mencetak nilai dari kursi, jadi biar kita kelihatan kalau pilihan kursi Anda itu adalah 4, karena saya tidak menggunakan inputan.
Nah, terus saya bikin switch lagi untuk milih kursi, dimana kalau K1 akan keluar economy class dan langsung keluar barisnya nih. Ada kolom A, B, C, D dari kolom kolom A, B, C, D dengan dari baris 3 sampai 20 seperti itu. Ya, dari kursi 3 sampai kursi ke-20. Terus kalau case 2 akan keluar premium economy class dengan baris kursinya nih ada kolom A, B, C, D dengan barisnya itu 01 sampai 02 gitu. Cuman ada 2 kursi doang. Nah, kalau kita milih yang ketiga itu akan keluar di case 3, yaitu milih business class dengan ini tipe baris dan kursinya ini nggak ada pilihan, jadi nanti dimasukin secara manual. Terus kalau milih 4 itu masuknya ke first class. Nah, tadi karena saya kursi sama dengan 4, yang keluar adalah case 4 ini, dimana saya memilih first class dengan barisan kursinya nih kolom A sama B 1 sampai 5. Next, saya membuat function baru untuk insertion ascending. Ini adalah void dengan nama functionnya itu adalah loading dengan tipe data void. Jadi nanti ini dia ngecetaknya tuh kayak loading gitu loh, kayak biasanya kan kalau kita ke sebuah website itu pasti abis kita melakukan sesuatu terus kita next itu ada loadingnya. Nah, ini saya menggunakan insertion ascending nih dengan loadingnya nih variabelnya 321. Di sini saya menggunakan for untuk looping dan menggunakan while juga untuk looping. Ini juga udah termasuk reputation ya. Terus di sini ini nanti kalau yang ini nih prosesnya. Ini prosesnya bagaimana dia nanti nyetak loadingnya. Nah, ini adalah cout-nya. Jadi nanti cout-nya tuh seperti ini loading. Nah, nanti di sini angkanya antara dari 1 sampai 3. Terus di sini ada saya membuat function lagi dengan nama data diri dengan integer massive void, dimana ini untuk memasukkan. Nah, di sini ada integer D, di sini ada char nama del set iza. Karena saya nggak pakai inputan, jadi di setiap variabel yang saya ingin masukkan nama atau angka itu saya harus masukkan ke konstanta. Ini sebutnya konstanta. Jadi nama dengan kurung kosong del set iza ini sepertinya termasuknya ke dalam string. Terus ini ada char nama dengan dengan di sini ada 10 di dalamnya, dengan di dalam kurung ini 10, berarti nanti kata-kata ini tuh harus panjangnya 10. Ini termasuk array dengan panjang array 10 uniarty. Terus ini adalah in umur sama dengan 2, konstan nilainya 2. Terus data sama data dalam kurung umur yaitu yang ini, ya berarti 2. Ini termasuk array juga yaitu 18 dan 49. Terus jumlah in integer jumlah sama dengan 2, in tanggal sama dengan 25, char bulan dengan array kosong yaitu Desember, in tahun yaitu 2024 seperti itu. Dan ini masukkan jumlah tiket. Ini langsung karena saya udah masang konstanta di sini, jadi langsung aja di print nilainya di sini, dikeluarkan nilainya di sini jumlah nama 2. Dan ini walaupun di sini itu nama 2 ada panjang arahnya, tapi pas kita ingin mengeluarkan nilainya itu nggak usah pakai 10-nya ini, jadi cukup nama 2 dia sudah mengeprint uniarty seperti itu. Terus habis itu saya menggunakan repetition. Repetition ini adalah untuk mengulang untuk data umur. Jadi kan tadi kan ada 2 orang. Nah, umurnya itu 18 sama 49. Nah, for ini tuh untuk looping. Jadi dia habis masukkan umur pemesan pertama, karena kan D sama dengan 0 tambah 1 berarti dia akan mencetak 1. Itu dia sama dengan nanti 18. Nah, nanti dia akan looping lagi dengan yang sama, masukkan umur pemesanan. Nah, karena tadi yang sebelumnya itu D sama dengan 0 tambah 1. Nah, sekarang ini karena ini dia 1 tambah 1 jadinya 2 dengan data D berarti tadi yang 49. Nah, karena dia cuma 2 dia akan berhenti nanti kalau data D ini sudah ngeprint nilai 49 seperti itu. Terus ini tanggal keberangkatan. Nih saya menampilkan di sini nilainya dari tanggal, bulan, tahun ya. Terus habis itu saya menggunakan selection lagi jika tanggal itu kurang dari sama dengan 25, jadi 25 ke bawah, 25, 24, 23 seperti itu akan mencetak
Anda mendapatkan voucher senilai $500, tapi jika lebih dari 25 seperti 26, 27 itu Anda tidak akan mencetak, Anda tidak akan mendapatkan voucher. Terus saya membuat function lagi dengan nama functionnya pembayaran, tipe datanya void. Ini untuk bayar. Lagi-lagi karena saya tidak menggunakan inputan, jadi ini saya masukkan nilai bayar sama dengan 1, down sama dengan Y dengan tipe data char. Ini metode pembayarannya, ini pilihannya ada melalui m-banking, melalui ATM. Terus ini pilihan Anda dengan ini saya menampilkan atau ngeprint nilai dari bayar yaitu 1. Terus habis itu saya menggunakan switch lagi, dimana kalau milih 1 itu akan keluar m-banking. Terus ada data nomor virtual accountnya, atau ada nama atas namanya bank apa, dan harganya itu akan tertera di m-banking. Kalau kita milih 2 itu akan munculnya case 2 yaitu ATM. Terus muncul nomor rekening, namanya bank BCA, dan harganya nanti akan tertera di transaksinya seperti itu. Dan untuk kalau case menggunakan break ya, jadi akan ditutup dengan break. Terus habis itu nih ketik Y jika sudah melakukan pembayaran. Ini saya mencetak nilai done, yaitu tadi nilai done sama dengan Y, dimana nanti ini akan ngeprint Y. Terus saya menggunakan seleksi lagi, jika done sama dengan Y, dia akan mengecek pembayaran. Terus terus saya di sini memanggil function tadi loading ya, ini function loading. Jadi ceritanya dia kayak loading gitu, mengecek pembayaran. Terus habis itu ngeprint pembayaran berhasil dan baris ini. Jika done tidak sama dengan Y, dia akan mengeprint pembayaran tidak berhasil. Next, ini adalah function untuk file dengan nama tiket 1, tipe data masih void. Dimana ini untuk filenya ini adalah mencetak tiket. Jadi di sini data tiket seperti di airlines tiket, tujuannya kemana, namanya siapa, umurnya siapa, tanggal keberangkatan, posisi kursi, dan jam keberangkatan. Di sini, nah ini untuk penumpang pertama, kan ada 2 penumpang. Jadi untuk penumpang pertama ini nanti untuk mencetak tiketnya. Terus habis itu adalah offstream. Offstream ini untuk membuka file, dan file harus ditutup dengan file keluaran .close. Habis itu saya juga bikin void untuk tiket 2, ini untuk penumpang kedua dengan nama tiket 2 ya, ini sama aja seperti tadi. Nah, file keluaran ini nih maksudnya adalah nanti dia akan membuat file sendiri yang tipe filenya itu txt yang mencetak semua. Jadi informasi ini semua itu akan dicetak bukan di run programnya, bukan di CMD, tapi di file lain dengan format txt seperti itu. Ini masih sama seperti yang di atas. Oke, harus ditutup dengan file keluaran close. Dan terakhir ini adalah main menunya. Jadi tadi itu belum main menunya, ini nanti main menunya. Dimana main menunya ini saya pasang char, nilai char, kolom sama dengan A, in no sama dengan 1, in no 2 sama dengan 02. Nah ini sebenarnya 1 sama 2 aja, karena kalau di print itu dia nanti 0 sama 0 ini nggak ada, jadi yang ngomongin 1 dan 2. Nah ini di menu utama saya pertama memanggil function menu utama. Habis itu ini enter, code ENDL ini enter. Terus habis itu saya memanggil function menu milih. Terus habis itu enter lagi. Terus ini pilih kolom kursi, karena nggak pakai inputan, jadi saya masukkan nilai yang saya pilih menjadi konstanta nih. Jadi di sini tinggal nanti dia ngeprint mencetak nilai dari kolom yaitu A, dan ini mencetak nilai dari 0 sama 02 seperti itu. Enter, ini baris. Terus habis itu saya memanggil function loading. Saya akan memanggil function loading. Terus saya habis itu memanggil function data diri, enter lagi, bikin garis, memanggil function loading lagi, terus garis, enter lagi, terus memanggil function pembayaran, enter lagi, baris lagi, loading lagi, memanggil function loading lagi, membuat baris bintang lagi, enter lagi, habis itu memanggil function tiket 1, enter, terus habis itu memanggil tiket 2, enter, dan selesai. Ditutup oleh chin.get kurung
terus habis itu ditutup dengan kurung Kurawa. Langsung aja saya akan mendemokan run program dari ini, sekaligus saya akan menjelaskan nanti tampilan dari run programnya. Ini saya akan merun programnya ya, g++ tubes prac.cpp tubes. Nah, ini cara untuk merun program. Pertama tulis g++, habis itu nama filenya yaitu ini, terus habis itu -0, dan ini bebas kalian mau menamakan apa. Nanti nama file dari run programnya itu yang Anda tulis di sini. Jadi ini kan saya tulis tubes, berarti nanti run programnya dia file run programnya itu tubes seperti itu. Oke, ini loading. Oke, ini sudah keluar tandanya. Kalau seperti ini tandanya dia ngerun berhasil. Biasanya kalau ada error di codingannya, dia akan langsung menunjukkan errornya itu di mana. Nah, tapi kalau seperti ini biasanya ini sudah berhasil. Nah, kita tulis lagi yang sudah kita tulis di sini. Ini kan saya tulis tubes, berarti di sini kita juga tulis tubes lagi. Nah, ini dia run programnya. Akan saya besarkan untuk menjelaskan. Ini adalah demo run programnya. Ini tadi menu utama yang saya tulis di menu utama nih. Kita datang di airlines. Terus ini tadi pilihan tujuan Anda. Nah, kalau menggunakan inputan ini kita harus input secara manual 4 ini, tapi karena saya perintahnya tidak boleh menggunakan inputan, jadi dia langsung mencetak nilai 4 tadi, karena saya sudah memasang nilai 4 itu di variabelnya, yaitu variabel tujuan. Nah, karena saya memilih 4, dia otomatis ke case 4, yaitu Jakarta Jepang. Nih, ngeprint case 4. Ini memprint case 4, terus habis itu tadi ke ke tujuan ya. Terus habis itu ke pilihan kursi, tadi saya memasukkan di variabel kursi itu sama dengan 4. Nah, dia makanya di sini ngeprint 4. Nah, langsung karena saya di sini memilih 4, dia langsung ke case 4, yaitu first class. Anda memilih first class dengan baris nih, dengan pilihan kolom dan baris. Terus ini masukkan pilih kolom kursi yaitu A, pilih nomor kursi 1 dan 2. Itu yang tadi saya udah masukkan, di mana kolom sama dengan A, 0 sama dengan 1, dan nilai 02 sama dengan 2, seperti itu. Nah, tadi kan ada nolnya, cuman nolnya itu tidak begitu ngaruh karena di sini dia tetap cetak 1 dan 2. Nah, ini tadi yang insertion shot. Ini ascending, dia ascending itu dari kecil ke besar. Jadi ini dia. Jadi dia ini kayak loading, jadi loading 1, loading 2, loading 3. Ini bagian insertion shotnya. Ya, ini tadi tadi yang pilihan atas itu bagian function menu milih. Ini menu loading. Terus habis itu ini menu data diri. Ini menu data diri, semuanya ini tinggal semua ini kan sudah ada nilainya. Setiap variabel sudah saya pasang nilainya, jadi tinggal dia nanti di run programnya itu mencetak. Jadi kita nggak perlu masukkan inputan secara manual. Terus ini karena saya memasukkannya itu 25 Desember, dia langsung mencetak Anda mendapatkan voucher senilai $500. Tapi kalau saya tulisnya di sini mungkin 24, 23, 22. Kalau saya nulisnya itu 26, 27, atau 28, pokoknya di atas 25 lah. Dia pasti akan tidak mencetak ini. Terus ini tadi function loading lagi. Sini metode pembayaran. Tadi ini function pembayaran nih. Ini function pembayaran. Karena saya pilihannya satu kan mBanking, langsung muncul ke case 1, yaitu adalah mBanking. Ini sudah ada data dirinya semua. Dan ini tadi karena saya memasukkan nilai Y, ini dia langsung masuk ke if, dimana tadi kan jika don sama dengan Y, dia akan mencetak ini nih, mencetak pembayaran, mencetak menampilkan function loading dan pembayaran berhasil. Lanjut, ini tadi function loading lagi, dan ini dia mencetak tiket. Nah, untuk mencetak tiketnya saya akan tunjukkan karena dia ada tiket .txt .txt tadi. Nah, dia munculnya ini di sini, dimana dia itu muncul file 2 ini. Nah, ini tadi yang function tiket 132 itu di tempat kita menyimpan codingannya. Ini kan codingannya nih. Ini kan codingannya, ini run programnya, ini codingannya. Nah, dia akan otomatis muncul, dan ini dia bentuknya. Nah,
ini pertama tiket 1, ini tiket 2. Jadi dia munculnya itu bukan di run program tapi di file yang berbeda seperti itu. Oke, untuk penjelasan codingan dan demo run programnya seperti itu. Kita akan lanjut ke pseudocode dan algoritma. Oke, tadi kalian sudah lihat penjelasan saya tentang codingan dan run program yang saya buat dengan bertemakan si penjual pesawat. Kali ini saya akan menunjukkan pseudocode dan algoritmanya. Ini pseudocode-nya. Pertama, ini saya deklarasi function. Deklarasi function itu adalah semua variabel yang ada dalam function, walaupun dia tadi kan kalian bisa lihat di setiap function itu variabelnya beda-beda. Nah, itu masukin semuanya. Yang penting semua variabel yang ada di dalam function yang kalian buat di codingan itu masukkan semua ke deklarasi function. Habis itu tadi function menu utama. Nah, karena di function menu utama itu cuman isinya tulisan-tulisan aja dengan tanda kutip 2, itu nggak usah dimasukin. Pokoknya yang kutip-kutip 2 itu nggak usah masukin. Seperti contohnya nih, kayak gini nih. Nah, seperti ini nih, ini sebenarnya nggak perlu dimasukin ke dalam pseudocode. Nah, terus habis itu nih function memilih kita masukkan nih, nanti ada tujuan sampai dengan 4, tulis dengan 4, tadi ngeprint tujuan, switch. Nah, ini kenapa? Nah, ini case 1. Nah, kenapa ini dimasukkan padahal tadi saya bilang nggak dimasukkan? Karena jika case 1 dia akan ngeprint ini semua seperti itu. Dia tidak ada seperti print tujuan, dia cuma ngeprint tulisan gini. Jadi mau nggak mau saya masukkan. Tapi kalau di seperti karena dia jika kita pilih satu dia akan ngeprint ini doang. Jadi mau nggak mau kita harus masukkan ke pseudocode untuk mengetahui case 1 tuh ngeprint apa sih, seperti itu. Nah, terus ini untuk case 2 dia sama, case 3 juga sama seperti codingan. Intinya pseudocode dan algoritma itu sama codingan tuh, dan tetap ada breaknya di bagian akhir ya. Terus habis itu nih tadi kursi, ini yang kursi juga, nih switch, case sama, ini sama seperti codingan. Kalau kita tulis di pseudocode, kalau kita pilih case 1 tuh akan print apa, pilih case 2 print apa, pilih case 3 print apa, pilih case 4 print apa. Terus habis itu ini adalah function loading tadi dengan proses-prosesnya. Nih. Kalau while itu harus diakhiri dengan end while, kalau for itu harus diakhiri dengan end for, seperti ini. Nah, terus ini function. Jadi dalam pseudocode dan algoritma itu yang dimasukkan lebih awal itu adalah nilai yang ada konstantanya seperti tadi tujuan sama dengan 4, itu baru nanti di bawahnya tuh prosesnya atau printannya nih seperti ini nih, print nih for, lagi-lagi harus diakhiri dengan end for. Nih print lagi nih if, tuh kan, if dituliskan print, karena kalau dia persyaratannya memenuhi, dia akan memenuhi ini. Kalau nggak memenuhi persyaratan, dia akan mencetak ini doang, seperti itu. Nah, ini function pembayaran tadi sama seperti di codingan, dimana kalau dia yang out, pokoknya kalau dia nggak ada cin itu dia input. Tapi kalau cuman kayak tadi out kurang dari misalkan bayar gitu, nah itu dia itu dalam pseudocode tulisannya print gitu. Ini switch bayar sama, pokoknya jika kita ingin menampilkan sebuah nilai, jika di codingan itu dia menampilkan sebuah nilai, yaitu tulisannya print nama variabelnya ya, yang mau dikeluarkan nilainya, seperti itu. Ini tadi sama itu if done y, mencek pembayaran. Nah, habis itu ini functionnya, function untuk file seperti ini. Ini yang file nih, ditulis semua offstreamnya, file keluarannya, semua filenya ini dikurungin ya satu persatu, harus dipakai kurung. Terus habis itu file keluaran close. Nah, ini baru deklarasi untuk menu utamanya tadi, in mainnya, yaitu deklarasi variable, masukkan semua variabel yang ada dalam main menu. Terus deskripsi, ini deskripsinya nih tinggal dipanggil-panggil aja. Itu enaknya menggunakan function, jadi kita nggak perlu nulis ulang di sini, tinggal manggil functionnya aja. Ini manggil function. Nah, itu dia pseudocode-nya. Terus habis itu algoritmanya adalah ini. Algoritmanya ini pertama membuat function menu utama, habis itu membuat function menu milih. Terus ini masukkan tadi, karena di function menu milih ada nilainya, tujuan ada nilainya, kursi ada nilainya, kita masukin terus nih
Nah ini bentuk algoritma dari case. Jadi kita tulis dulu ini case 1, case 2, case 3, case 4, baru di bawahnya itu adalah printan print dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Ini kayak ini tujuan 1, terus ini di bawahnya tujuan 2 gitu. Jadi tulisannya itu dia kalau kita milih tujuan, kalau kita milih 1, maka dia akan ngeprint 10 sampai 17. Kalau tidak, dia berarti kalau tidak kerjakan baris 7, berarti dia memilih 2 itu, seperti itu. Nih masih sama seperti ini. Ini masukkan saja, tapi di depannya ditulis mencetak. Kalau tadi kan nggak usah. Ini nah ini di depannya nih tulis mencetak sama nih sampai 4. Nah terus habis itu nih mencetak nilai kursi tadi, karena kan ada print kursi ya, jadi mencetak nilai kursi. Nah ini sama dengan switchnya, sama kayak tadi model switchnya. Jadi ditulis dulu nih di case 1, case 2, case 3, case 4, baru di bawahnya ini printan case 1, habis printan case 1, printan case 2. Jika kita milih case 2 itu dia akan ngecetak apa, seperti itu maksudnya printan. Sini sama, masih sama nih sampai bawah ini dari case 1 sampai 4. Nah ini habis itu membuat function loading tadi. Nih semua yang di loading nih. Kalau for dia, kalau switch dia itu jika di dalam algoritma. Kalau for dan while itu tulisannya selama. Ini selama. Ini for tadi, ini yang while tadi. Nah, sudah kita masukkan. Dan kalau for dia pasti kalau semua proses dari for itu udah dimasukkan, itu pasti di akhirnya itu ada ini plus tergantung variabelnya. Nah karena ini kan for nih, ini for-nya kan dia kurang dari sama dengan n, seperti itu. Berarti nah ini proses yang di dalam for, nih proses dalam for. Nah sebelum tutup nah ini kan tutup kurungnya dia sampai sini kalau di gorengan. Nah habis itu dimasukin karena di dalam di for-nya itu di bagian belakang itu nanti ada increment atau decrement, seperti itu. Terus ini tadi sama, ini for juga masukkan. Terus habis itu data diri, ini masukkan semua yang ada nilainya nih, yang ada konstantanya nih, semuanya dari mulai angka sampai nama, yang penting ada nilainya. Terus ini mencetak jumlah nama 2. Selama ini tadi for-nya for. Terus ini proses for-nya ada pakai PD++. Terus ini tadi bulan. Nah ini if-nya tadi. Ini if-nya. Kalau dia memenuhi syarat dia akan mencetak 114, kalau tidak dia akan mencetakkan 115. Terus ini bayar, Chardon mencetak nilai bayar. Ini sama tadi, ini nilai bayar. Ini jika bayar sama dengan 1. Ini tadi apa namanya switch, ini switchnya nih. Nah ini printannya switchnya nih, ini printan switch 1 nih, yang ini nih, ini 1, ini 2, yang ini 2, seperti itu. Terus ini tadi ini if yang down sama dengan y, ini seperti itu. Terus ini adalah algoritma untuk file, seperti ini dia. Jadi kalau file keluaran tuh tulisnya itu menulis atau merekam, terus file objek itu membuka file objek. Nih file keluaran open tulisannya itu membuat file objek. Terus tadi yang off stream itu tulisannya mendaftarkan objek. Nah kalau yang file close itu tulisannya adalah menutup file keluaran close, seperti itu. Nah ini in mainnya digabung aja jadi satu sama yang di atas. Nih memanggil function. Jadi kalau ditulis, jadi dia itu ditulis itu kalau di algoritma memanggilkan function seperti itu. Nih dan terakhir harus diakhiri selesai. Total 182 untuk algoritmanya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya gitu. Tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman yang saya buat dengan tema si penjual pesawat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam codingannya karena saya masih belajar dalam codingan C++, seperti itu. Dan maafkan juga jika saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang sopan ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Bye bye.